Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Berjumpa lagi dengan saya untuk kita review mobil-mobil terbaru saat ini guys ya. Tapi jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita lihat ini ada Innova Scenic tipe Q yang hybrid, akan ada pemasangan audio ya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya dengan pemasangan audio itu apakah akan berpengaruh ke kelistrikan atau akan menjadi beban untuk kelistrikan Innova Hybrid. Yang kita harapkan kan dengan beli mobil yang hybrid kan hemat, tapi dengan penambahan audio mobil dan macam-macamnya itu apakah akan membuat aki cepat habis, maksudnya aki cadangannya apakah cepat habis atau enggak. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, dan ini mobilnya ya guys ya, Innova Hybrid tipe Q ya. Ini sedang pemasangan peredam di 4 pintu ya. Kita pakai yang bahannya itu tipis, kalian bisa lihat ya, ini tipis sekali dan ringan guys ya, seperti itu. Untuk kalian-kalian yang juga punya mobil listrik ya atau EV, electric vehicle, kita nanti juga akan siapkan peredam yang ngambang di air guys ya. Jadi kalian bisa bayangin seringan apa, seenteng apa peredam itu kita tambahkan untuk EV guys ya. Ini sedang pemasangan. Kita pakai untuk pintu itu peredam 3 lapis guys. Jadi itu lapis pertama, nanti lapis keduanya di sini, lapis ketiganya nempel di trim plastiknya guys ya. Perangkat-perangkat yang akan kita pakai nanti speaker di depan, kita pakai two-way, tweeter di sini, mid bass di sini ya. Kita akan pakai tipe ground zero ya, ground zero untuk sini, depan dan belakang. Depan yang tipe split atau komponen speaker dan tweeternya terpisah, yang belakang kita akan pakai tipe koaksial. Kenapa kita pakai tipe koaksial? Karena di belakang nggak ada dudukan tweeternya, sehingga kita pakai yang speaker dan tweeter jadi satu guys, supaya lebih rapi dan pemasangannya nggak jadi ribet dan beresiko untuk terjadi bunyi-bunyi. Kemudian kita juga pakai DSP. Ini prosesor yang akan kita pakai ya, dari Domination. Barangnya kecil gini guys, jadi bisa ditaruh di bagian bawah sini ya, nggak kelihatan jadinya ya. Ini ketika ini dibuka, ini kan rongganya cukup gede. Dan ini power yang kita pakai dari Crescendo. Powernya cuma sekecil ini guys, jadi enak ditaruh-taruh ya. Karena di bawah jok ini dua-duanya ada aki untuk hybridnya. Dan yang di subwoofer, kalau kalian mau nanya ditaruh di mana, ini guys, subwoofer kita taruh di sini. Lah, tinggal taruh aja udah. Ya, pertanyaannya apakah suara akan keluar? Suara tetap akan keluar karena kalau subwoofer itu nada rendah, sehingga suara ke depan hanya berdasarkan perambatan guys, bukan ngomong on axis yang harus langsung ke telinga kita baru kita dengar dengan jelas ya. Seperti itu guys. Halo guys, ini kita lanjutkan lagi nih pengerjaannya. Peredam masih dalam proses ya, audio juga. Itu pemasangan untuk speaker belakang lagi disolder, depan belakang pakai ground zero, ini lagi dikerjain. Ini aki hybridnya guys, kalian bisa lihat cukup besar. Ini pengerjaan kita untuk peredamnya. Target kita masih sekitar 2-3 hari lagi untuk penyelesaian dari Innova Scenic ini guys ya. Ini pemasangan speaker kita ya. Kita pasang ada ring plastiknya seperti ini. Kadang-kadang orang kan pasang hanya menggunakan ring kayu, tapi ini kita kasih ring plastik supaya tahan air, kokoh ya, bisa tahan lama. Nah, ini speaker aslinya ya, kalau kalian mau lihat speaker asli dari Scenic ya. Kalau dibandingkan Innova Ribbon udah ada perbedaan, tapi sama-sama nggak bagus ya guys ya. Nanti kita lanjutkan lagi ketika ini udah mulai naik instalasi audio, powernya udah ada di atas mobil, kita review lagi, kita tunjukkan lagi buat kalian. Halo guys, ini saya lagi di dalam Scenic ya, yang tipe hybrid. Kalian bisa dengar senyap banget ya, kayak mesin mobil mati. Sama sekali nggak ada suara ya. Ini kita lagi tuning suaranya, audionya. Kalian bisa lihat nih semua masuk ke tempat speaker standar, jadi nggak ada satupun perangkat yang keluar.
Head unit masih pakai aslinya, speaker depan ground zero, tengah ground zero, kemudian subwoofer aktif Alpine ada di bagasi belakang, kemudian ada DSP dan satu power kecil dari Crescendo ya. DSP-nya kita pakai Domination guys. Ya ini kita lagi tuning, ini software dari Domination itu prosesornya, ini untuk RTA-nya untuk cek suara, frekuensi mana yang berlebih, yang kurang, kita cek semua dari sini. Dan ini track-track lagu khusus untuk kita pilih untuk tuningnya, jadi lagu mana yang pas. Misalnya di simbalnya, di bassnya, di vokalnya itu harus oke ya. Oke, sementara seperti itu, ntar kita lanjut lagi. Ini kemarin nggak jadi cuman peredam pintu aja, tapi udah lengkap sampai ke lantai, sampai ke mesin. Ini besok akan masuk ke coating, akan mulai pengerjaan coating, dan tuntas selesai semua bisa langsung dibawa pulang. Halo guys, setelah kita kemarin ya selesai upgrade Xenic yang tipe G, sekarang nih yang tipe Q ini udah kita selesaikan. Dia upgrade audio, kemudian dia juga upgrade coating ya. Ini kalian bisa lihat nih, mobilnya habis selesai kita coating, udah kelihatan ya guys, kinclong banget ya. Ini udah kerak-kerak udah nggak ada, semua ini udah muncul lagi, metaliknya udah kelihatan tambah jelas ya. Nanti kalian bisa lihat nih saat di close up. Jadi untuk audio kita bisa lihat ya, ini dia pakai satu paket jadi langsung full set. Nah ini untuk speaker kita seperti yang udah kita lihat di klip awal kemarin ya, ini kita pakai ground zero, kemudian untuk DSP pakai Domination, dan untuk subwoofer kita pakai dari Alpine. Kita pakai ini yang subwoofer aktif, kalian bisa lihat kita masukkan di bagian sini nih. Nah ini jadi ini dia nggak ganggu tempat, juga ini masih yang di atas ini masih saat ditutup ini bisa kita taruhin koper, kita taruhin barang-barang masih bisa, jadi dia masuk di sini. Dan untuk kualitas suara nggak usah ditanyakan ya guys, jadi meskipun dia ada di dalam sini dengan setting yang proper dan perangkat serta kabel yang bagus, bassnya tetap akan kerasa di bagian depan. Nanti kita sama-sama dengerin ya untuk suaranya jadinya kayak gimana. Kemudian untuk pemasangan di Xenic ini, ownernya mintanya yang OM look, jadi nggak kelihatan sama sekali. Untuk kalau audionya udah di upgrade, tetapi sebenarnya kita upgrade di semua bagiannya. Untuk speaker semua masuk ke tempat speakernya, subwoofer dia ada di bagian belakang. Kemudian untuk tweeter kita masukkan ke bagian aslinya di bagian dashboard sini ya, kita pakai dua juga. Langsung nih kita dengerin seperti apa kalau udah kita upgrade audionya. Dan juga di mobil ini ya guys, kita juga udah upgrade untuk bagian peredam. Kemudian ini juga kita udah pasang peredam yang extreme stage di Innova Xenic ini ya guys. Jadi di kita peredam extreme stage ini kita pasang di semua sisi mobil kecuali di bagian atap. Jadi di bagian lantai kita pasang, bagian pintu ini 4 piece kita pasang, di dinding fender pasang, di kap mesin pasang juga, bagasi juga kita pasang. Jadi nanti kita saat jalan kita dengerin sesunyi apa mobil hybrid ini kalau kita terapkan peredam ya. Nanti dengan suara jalan, suara mesin yang udah nggak ada gini, nanti kita lihat dia bisa sesunyi apa. Nah ini untuk audio, kita coba dengarkan sama-sama ya guys. Jadi ini untuk audionya, kita udah lihat ya, bassnya meskipun dia di belakang tetap bisa kerasa di bagian sini ya guys, bagian tengah ini di kabin sini. Kemudian ini akan kita tes lagi untuk peredaman dari mobil ini. Langsung kita lihat ya, karena ini kan juga mobil hybrid, ini udah kita peredam full. Kita sama-sama lihat nih suara-suaranya bagian luar masih masuk ke dalam atau enggak. Nah inilah kita tes jalan ya guys. Ini kan dia hybrid ya mobil ini, jadi nggak ada suara apa-apa di mobil ini ya. Ini kalian juga bisa lihat suaranya tipis banget. Kemudian kalian juga bisa dengerin ya, untuk suara ban udah nggak kedengeran sama sekali. Cuma gara-gara udah kita peredam di bagian fender, udah nggak denger sama sekali ya. Kemudian ini untuk bagian kaki kita kasih spring buffer di
bagian per di mobil ini. Jadi kalau dia ground jalan atau naik turun jalan, dia bantingannya naik vertikalnya itu nggak keras ya, karena dia ditahan sama karetnya itu. Ini lagi kita tes. Nah, untuk Scenic yang Q ini yang tipe tertinggi pun dia sebenarnya udah ada 360 ya guys, cuma masih yang 2D, dia hanya kayak gini, cuma gambar aja ini biasa, terus dia gambar jalan-jalan gini aja. Kalau yang 3D nanti kalian bisa lihat perbedaannya tuh kayak gimana ya. Nah, ini kalian juga bisa lihat untuk karpet udah kita ganti pakai yang 7D. Jadi ini merupakan salah satu best seller di workshop kita. Untuk mobil apa aja ada, kalian mau Innova, Fortuner, Pajero, Scenic, ini juga ada, Civic, terserah ada. Ini kalian bisa lihat nih kayak gini ya guys, ini sistemnya kayak velcro gini, nanti dia akan diselipin di bawah sini. Nah, kalau kalian cuci misal mobil ini kotor banget, ini kalian bisa lepas nih, bisa lepas kemudian pasang lagi. Kalau yang ini mau dilepas juga bisa, nanti bisa langsung kalian bongkar pasang. Jadi ini 3 set ya, bagian depan 1 set, tengah ini 1 set nih, kalian bisa lihat dia juga hitam gini, jadi nyatu ya dengan interior dari Scenic ini yang full black kayak gini. Kemudian dia juga ada patternnya diamond, model diamond, sehingga cocok juga dengan bagian jok. Kemudian ini untuk bagian belakang juga sudah termasuk di karpet 7D ini. Nah, kayak gini nih, modelnya cakep ya, gampang dibersihin nih. Kalian mau lepas, kalian tinggal lepas. Kalian mau pasang juga sama, tinggal pasang aja nih. Kalian pasang, tinggal pasang aja. Nah, jadi nanti kalau misal kotor atau apa, enggak ngotorin karpet dasar standar dari mobil ini. Kemudian kita juga pasang nih cover protector outer gini ya, yang dari karbon ini untuk ngelindungin kalau saat buka pintu ini, jadi nggak banyak baret ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube Garuda Jaya Modifikasi. Thanks for watching guys, see you in the next video.